Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi aman tabi'ah hadahu wa walahu amma ba'du. Dari beberapa riwayat yang sampai kepada kita, ternyata bahwa orang-orang yang pertama sekali memeluk agama Islam ialah Siti Khadijah, istri dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anak angkatnya dan saudara sepupunya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya, dan Bilal muadzin, yakni tukang adzan. Jadi Islam itu dimulai dari rumah tangga yang ada di sekitar Nabi kita Muhammad. Artinya tetangganya sendiri. Rumah tangganya sendiri. Dari seorang bapak yaitu Nabi, seorang ibu yaitu Siti Khadijah, dan seorang anak yaitu Ali bin Abi Thalib. Lalu meluas keluar mengetuk hati orang merdeka yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan orang budak yaitu Bilal. Demikianlah dari 5 golongan itu Islam tersiar hingga sampai ke masa kita sekarang ini. Tahukah saudara-saudara bahwa selain dari Nabi 4 orang tadi masuk Islam, waktu itu Al-Quran baru turun beberapa ayat saja. Lalu dibacakan oleh Nabi kepada mereka. Dan pada saat itu juga mereka lalu tertarik dan memeluk Islam. Bukan Al-Quran sudah lengkap 30 juz, bukan. Selain dari itu, keempat orang itu juga banyak terdapat orang-orang yang memeluk agama Islam karena tertarik oleh 1 atau 2 ayat Al-Quran atau beberapa ayat dari Al-Quran. Mengapa mereka tertarik? Ya, karena isi dan maksud Al-Quran itu adalah betul-betul dapat diterima oleh otak mereka, bukan tertarik karena lagunya dan bukan gayanya. Maka dari itu, kita sekarang berbicara masalah berjihad di jalan Allah, atau dalam bahasa Arabnya jihadu fi sabilillah. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, halaman 23 nomor 2, hadis qudsi. Hadis qudsi ini mulai diterbitkannya itu apa ya? Sabar dulu. Gitu. Ini mohon maaf ya, agak lama karena mencari. Ternyata diterbitkan di Bandung tanggal 3 November tahun 1975. Ya. Kitab ini didasarkan
atas kitab Adabul Ahadisil Qudsiyah yang disusun oleh Dr. Ahmad As-Sibahi, dosen Universitas Al-Azhar Kairo. Namun ulasan dan analisanya dilengkapi oleh para penulis bersumberkan kitab-kitab standar lainnya. Ya, begitu. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, innama ayyumal abdin min ibadi yakhruju mujahidan fisabilillah ibtigho'an mardoti domintu lahu an urji'ahu in roja'nuhu bima asaba min ajril an wanimah wa in qadai wa in yaqtuhu an aghfira lahu wa rahmatahu wa udilahu al jannah. Hadis rawahu Tabrani. Kabar ya, hambaku yang mana saja dari hamba-hambaku yang menunaikan jihad pada jalanku karena mengharap dan mencari keridhaanku, aku jamin untuk mengembalikannya jika ia ku kembalikan dengan segala apa yang didapatkannya berupa pahala atau harta, dan jika ia ku matikan dalam perang sabil itu, ia akan ku ampuni, ku beri rahmat, dan akan ku masukkan ke dalam surga. Begitulah hadis qudsi rawahu itu Turmudi dan Tabrani dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Asal mula arti kata al-jihad ialah mengeluarkan segala kesungguhan, kekuatan, dan kesanggupan pada jalan yang diiktikadkan oleh manusia, bahwa jalan itulah yang hak dan benar. Namun demikian kata jihad itu telah sering dipakai dalam arti perang sabil, memerangi musuh-musuh dan membela diri dari serangan-serangan gangguan mereka. Ibnu Atsir, seorang ahli bahasa yang terkenal, telah menerangkan dalam Anihayanya, al-jihad ialah memerangi orang kafir dengan bersungguh-sungguh, menghabiskan daya dan tenaga dalam menghadapi mereka, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Al-Asfihani dalam kitabnya Mufradatul Quran menyebutkan arti kata itu kurang lebih demikian. Adapun cara-cara jihad itu bermacam-macam, kadang-kadang dengan ucapan, dalam usaha menyampaikan kata-kata yang benar, kadang-kadang dengan harta, kekayaan, dan ada kalanya juga dengan senjata atau jiwa dan jiwa. Karena itu Nabi bersabda, lakukanlah jihad terhadap orang-orang kafir dengan lidah, dengan harta, dengan jiwa kalian. Yang dimaksud jalan Allah sabilillah ialah jalan yang telah digariskan Allah dan disyariatkan kepada hambanya untuk dijalankan dan beribadah dalam batas-batas yang telah ditentukannya. Sedang batas-batas yang telah ditentukannya, ia telah diperintahkan
dan ada yang juga dilarang. Antara jihad dengan fisabilillah terdapat hubungan yang sangat erat. Adapun secara luas jihad itu ada dua macam. Ya. Ada jihad asghar atau kecil. Ada jihadul akbar, yaitu memerangi perang yang besar. Ya. Anak-anakku sekalian, sementara memang seperti itu kita dengar. Sedangkan orang mencari uang saben hari, mencari makan anak istrinya, ya, mencari kecukupan dalam hidup, itu juga jihad. Orang mencari ilmu itu juga jihad. Ya. Bahkan orang beribadah, contoh sholat, itu juga berjihad. Ternyata sholat itu kan juga tanha anil faksha wal munkar. Gitu. Jadi dengan sholat itu maka menghasilkan jiwa untuk sendiri yang bisa menjauhi dari faksha dan mungkar. Juga secara secara perjuangan atau jihad di keluar juga menghilangkan kemungkaran dan menghilangkan kefasikan dengan jalan yang telah ditentukan oleh agama. Dan lagi jihad juga seperti melahirkan, ya, melahirkan anak, bahkan sampai membesarkan, ya, itu jihad. Ya. Bahkan Nabi juga pernah berjalan-jalan ketemu orang memecah-mecah batu di pinggir jalan untuk untuk perengsengan. Kalau di sini untuk ereng-ereng, pelengsengan, ya. Pelengsengan. Terus salaman Nabi oleh orang itu. Wih, lama sekali. Kemudian setelah selesai, sahabat itu bertanya dengan jalan, ya Nabi, kenapa engkau salaman lama banget dengan dia? Begini, dia itu tangannya kasar. Ya. Terus kenapa tangannya kasar? Ya, dia kan benar-benar berjuang untuk memberi kebahagiaan keluarganya. Nah, ya kalau seandainya dia sampai meninggal dalam pekerjaan itu juga mati syahid. Nah, itulah cerita Nabi. Bahkan ada peristiwa yang hebat di mana-mana, di Amerika, ya, di Rusia, di Afrika. Bahkan baru-baru ini ada di namanya di daerah Cina, ya, daerah Cina, Beijing, gitu ya. Ada seorang mahasiswi bertemu atau juga termasuk guru itu, yaitu seorang pendeta, seorang biksu, ya, bukan pendeta, membakar Al-Quran. Dia tidak yakin dengan Al-Quran karena keyakinannya sendiri belum bisa menerima Al-Quran. Ya, memang Al-Quran kan kemarin kita baca Quran itu setiap huruf aja ada lahir batinnya, ya. Quran itu lahir dan batin. Kita sendiri orang Islam yang sudah lama sekali belum mesti kita bisa menangkap semua keterangan dari Al-Quran. Gitu. Contoh dalam bahasa Babi antusikum apalah tubsirun. Dan pada dirimu mengapa kamu tidak melihatnya? Ya akhirnya cuma melihat aja. Karena mata tidak mampu memandang Allah, tidak mampu memandang keagungan Allah, bahkan tidak mampu mengerti sifat Allah, bahkan tidak mampu dengan mengerti tentang kasih sayang Allah. Hanya mampu melihat apa tinggi, apa rendah, apa panjang, apa pendek, itu aja, ya. Apa miring, apa lurus, itu aja mata itu. Kalau manusia apa cantik, apa jelek, gitu ya. Nah, itu aja, bukan seluruhnya mata. Kalau sudah ngerti cantik, jelek, ganteng, itu bukan mata yang melihat itu. Apalagi bilang dia benar, dia pinter, dia bagus, itu tidak hanya mata, diputuskan dengan akal, pikiran dan sebagainya. Ya. Maka tapi anfusikum apalah tubsirun itu bisa kan diteruskan dari melihat, terus diartikan apa kamu tidak memperhatikan. Nah,
Apalah tubsirun. Terus kalau masih kurang lagi, apa kamu tidak menyadari? Nah itu. Karena umpama aja contoh yang gampang. Kita melihat harum. Mata kita tidak mampu lihat harum. Ya. Harum itu udah wujud. Tapi nggak kena dipegang ya. Dan dipandang oleh mata, nggak bisa. Maka kalau ingin menemukan harum dengan mata, ya sampai gambar gitu. Kiamat kurang rong dino nggak bisa gitu. Ya, karena itu apa? Itu bukan alatnya untuk memakrifati. Ya. Terus apalagi kita menemukan gula itu manis dengan mata. Ya nggak bisa. Matanya cuma bisa melihat putih gitu aja. Banyak, ya, sekilo, setengah kilo gitu. 1 sendok, setengah sendok bisa melihat mata. Tapi manis nggak bisa, mata nggak bisa melihat. Ya. Ya, kalau ingin tahu langsung gula diletakkan di mata ya malah rusak matanya. Ya, itu. Nah, apalagi bau mata tidak mampu. Apa ya? Legi tidak mampu. Ya enak seperti pecel ya tidak mampu menafsiri mata. Ya. Apalagi rawon itu masakan Padang tidak mampu mata menafsiri. Ya. Itu. Apalagi mungkin mengerti sebuah akhlak. Mata itu tidak bisa memahami. Ya. Nah, kadang-kala tuh ada orang berbuat baik itu, lihat dari sisi yang lain dia mengatakan, wah cari sensasi, cari muka, ya, cari perhatian, ya, ada maunya dan sebagainya. Ya tahu? Orang-orang baik selalu kadang-kadang dinilai seperti itu, orang-orang baik itu. Udah sedekah, udah berbuat baik, nah, begitu. Ya, cari muka gitu ya. Ya sudah. Di sini tuh jihad itu gimana tadi? Anak mahasiswi ya tadi di Beijing sana ternyata ditanya oleh apa? Kan kemarin sudah ada saya kirimkan sebagai status ya. Seorang biksu ditanya tentang Tuhan, tentang apa. Dia pakai Quran. Sampai hanya 6 ayat patah sudah Pak biksu. Kemudian ada lagi kembali lagi 2 ayat patah ya. Itu kayaknya saya lihat itu hanya sekitar 7 atau 8 ayat bisa menjatuhkan bisu yang sudah tua, sudah punya murid ribuan, sudah dipercaya oleh dunia. Dia orang yang sangat dipercaya sebagai guru besar ya, agama Buddha. Itu. Padahal Buddha sendiri itu ada yang menunjukkan kesamaan dengan kita. Contohnya ini Amitabha gitu ya. Nah, Amitabha itu artinya cahaya yang meliputi semuanya. Cahaya yang besar, tak ada yang lebih besar gitu. Itu. Cahaya yang menyeluruh ya, tidak ada yang ketinggalan. Cahaya yang punya faedah, cahaya yang menghidupi dan sebagainya. Artinya diringkas Amitabha itu. Nah, sekarang itulah namanya jihad juga. Mahasiswi tadi di Beijing gitu, dia bisa menginsapkan, menyadarkan gurunya yaitu dari Buddha tentang Tuhan. Alhamdulillah akhirnya dia kecewa dan menangis. Akhirnya ternyata Quran yang dibakar itu ada lembaran yang belum terbakar. Dari situ menerangkan sebuah cahaya. Nah, sehingga dia ingat bahwa dia selalu bicara Amitabha. Nah, ternyata Amitabha tadi di dalam Al-Quran yang belum terbakar itu diterangkan ya. Begitulah. Alhamdulillah orang kalau sudah akan mendapatkan hidayah Allah, maka hanya berapa menit sudah tuntas menjadi seorang tauhid akhirnya ya. Nah, itu sebagai contoh bagi kita. Maka jangan dibawa Islam itu secara keras-keras. Jangan membawa Islam itu dengan kebencian. Jangan membawa Islam itu dengan kejahatan, ngebom dan sebagainya. Bahkan membawa Islam itu menyalahkan orang ya. Tidak usah. Nabi tidak pernah seperti itu. Ya.
Nah kalau Nabi itu berdiri di Mekah waktu itu ya, maaf ya, waktu itu, ya, masih sebelum ada Bu Khadijah, katakanlah begitu ya. Kira-kira pergaulannya dengan orang kafir apa enggak? Nah, itu. Yang ngomong aja kita juga belum yakin apa itu Islam, apa itu dalam kondisi masih kafir. Itu. Maka Nabi tidak pernah mengatakan mereka itu sejelek itu. Ya. Di Taif aja dilempari batu, malaikat sudah berkerumun. Nabi, Rasul, tak angkatnya gunung Uhud itu. Untuk apa? Ya untuk ditimpakan orang-orang Taif itu biar mati semuanya. Kenapa? Pegel saya. Karena sampean dinyek, sampean dihina, bahkan dilempari batu sampai berdarah. Ya. Oh jangan. Nabi malah berdoa, Allahumma di liqawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada umat saya karena banyak umat saya belum mengetahui. Ya. Belum mengetahui apa yang dibawa Nabi, belum mengetahui siapa itu Nabi Muhammad, belum mengetahui kebenaran Islam. Ya, begitu. Jadi di sini ada jihad, ada dua macam. Ya. Jihad asgor itu memerangi orang-orang kafir, jihad memerangi kafir ini tersebut jihad kecil. Meskipun terjadi pertempuran, pertumpahan darah yang begitu dahsyat dalam jihad pandangan lahiriah menurut para tokoh-tokoh muslim adalah itu masih jihad yang asgor, jihad yang kecil. Ya. Nah, walaupun kalau sudah meninggal nanti ya terjadi mati syahid, naik surga begitu. Dengan jihadul akbar yaitu memerangi hawa nafsu. Nah, pengertian didasarkan kepada hadis Nabi. Kita sekarang kembali dari jihad yang asgor, jihad yang kecil, kembali dari perang Badar, Uhud ke jihad akbar, jihad yang besar. Wah, pada saat itu sahabat banyak yang shock gitu. Waduh, baru perang Badar atau perang Uhud sebentar udah banyak yang meninggal dunia, kok ada lagi jihad yang besar. Besarnya kayak apa, musuhnya siapa, kemudian di mana terjadinya, dan persiapan kita umat Islam kayak apa. Ya, itu. Akhirnya bertanyalah sahabat kepada Nabi, ya Rasul, apa itu jihadul akbar? Apa itu jihadul besar? Yaitu jihad memerangi hawa nafsu. Tuh. Setiap saat dan waktu kita terus menerus berperang melawan keangkara murkaan hawa nafsu kita sendiri. Gak memerlukan waktu, gak memerlukan tempat, gak memerlukan gimana-gimana. Ya, yang penting kita harus siap siaga untuk melawan hawa nafsu kita. Ya. Nah, di sini disebutkan hawa nafsu itu ada 7 ya tingkatannya. 1 nafsu amarah ya, nafsu amarah. 2 nafsul nafsul lawamah ya. Sedangkan yang ketiga nafsu sawalah ya, nafsu sawalah. Ya. Dengan yang keempat adalah nafsul mutmainnah. Dan yang kelima adalah nafsul rodiyah. Dan yang keenam adalah nafsul mardiyah. Dan yang ketujuh adalah nafsu kamilah. Ya. Jadi kita sekarang Pak, kita bagaimana menurut para orang-orang alim, orang-orang ahli tasawuf caranya untuk yaitu memerangi nafsu itu ya. Ini menurut Imam Ghazali. 7 martabat nafsu itu 1 adalah nafsu amarah. Perangai orang yang mempunyai nafsu amarah itu selalu menurutkan kehendak hawa nafsu dan bisikan setan. Karena itu nafsu amarah
kerjanya senantiasa menyuruh berbuat jelek, berbuat maksiat, gitu. Nah, nggak pernah menyuruh kebaikan. Dia menyuruh perbuatan yang jahat, ya. Tapi baginya baik, ya. Buruk baginya adalah baik. Ya. Jadi kejahatan dipandangnya tidak menjadi apa-apa bila dikerjakan, bahkan dia tidak pernah mencela kejahatan. Bahkan ada lagi yang setelah berbuat jelek itu kadang-kadang ketawa-ketawa gembira, ya. Menipu orang, telah senyum-senyum, gitu. Setelah korupsi dia gembira-gembira, riah, seolah-olah tidak merasa berdosa, ya. Jadi setelah dia mencemooh sesama muslim, kadangnya kayaknya tidak bersalah, gak merasa bersalah, menghina sesama muslim seolah-olah tidak bersalah, ya. Banyak di negeri kita seperti itu, ya. Dan itu dari orang-orang yang sudah besar, orang-orang yang sudah jadi panutan, ya. Bahkan anak buahnya semua sepakat menepuk tangan, gitu. Nah itulah. Jadi makanya dikatakan perang besar seperti itu. Tapi sebaliknya dia selalu sinis dan suka mencela segala bentuk kebaikan orang lain. Ya, dia gak rela kalau ada orang berbuat baik. Dia gak rela kalau ada orang sukses. Ya. Nah itulah namanya nafsu amarah. Di dalam Al-Quran dikatakan inna nafsa la ammaratun bisu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Ya. Sungguhnya nafsu amarah itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Surat Yusuf ayat 53. Tanda-tandanya seperti ini. Dia itu bakhil, ya, atau kikir, tegaanlah kepada orang lain. Ya, nomor 2, dia tamak dan loba kepada harta benda. Cinta dunia, ya, sampai buta pada akhirat. Berlagak sombong dan takabur, membanggakan diri, ya. Bahkan dia gampang istilahnya senang sekali kalau dipuji orang, ditepuk-tepuk senang, ya. Itu ingin menampilkan agar disorai orang. Suka bermegah-megah dan bermewah-mewah, bahkan boros, ya. Nah, nomor 5, ingin namanya terkenal dan populer, minta dihargai, minta dinomorkan 1, gitu. Minta dinilai yang terbaik. Wah, itu ya. Walaupun berkorban apa saja itu. Bahkan walaupun sampai menjatuhkan kawannya, ya. Tuh. Nah. Terus nomor 6, hasad dengki. 7, berniat jahat dan khianat, ya. 8, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. 9, dia selalu serakah. Dia tak pandang bulu. Udah jelas-jelas walaupun di permukaan orang banyak dia tetap ingin, yaitu namanya berbuat salah. Itulah namanya nafsu amarah, ya. Nah, itu. Jadi contoh kemarin ya ada itu di Indosiar itu sampai, ya, sehingga yang sebenarnya kurang begitu baik menurut pendapat masyarakat dinomorkan 1, ya. Dengan yang baik dinomorkan 3. Karena apa? Ya karena ada sebuah hawa nafsu yang ingin ditampilkan, ya. Kalau mungkin dalam pemainnya saya kira nggak tahu, atau, ya, jadi orang yang pendukungnya mungkin, ya, tapi nggak tahu lagi lah. Tapi yang jelas seperti itu. Tapi Tuhan Maha tahu siapa sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat. Apabila seorang merasa tergeser di hatinya dengan salah satu golongan nafsu amarah ini, maka umumnya orang awam atau orang-orang yang berilmu tidak terlepas dari nafsu itu, kecuali nafsu diberi rahmat oleh Allah. Meskipun demikian, orang alim ulama semoga terjaga. Kita doakan semoga sifat-sifat itu jauh dari mereka, agar kita sebagai orang awam yang ikut ini
ya kita bisa senang dan bahagia selamat melihat sang gurunya baik-baik saja. Nafsu amarah ini adalah derajat yang paling rendah sekali dan sangat berbahaya serta merugikan bagi pribadi yang mempunyai nafsu ini dan sekaligus menyeretnya ke lembah kehinaan. Ya, subhanallah. Untuk mengikis habis sifat-sifat tercela nafsu amarah, hendaklah selalu lihat ajaran tasawuf, menempuh jalan didikan ya 3 tingkatan, yaitu takhalli, tajali. Ini milik Imam Ghazali. Takhalli artinya membersihkan, takhalli artinya mengisi, tajali akhirnya keberhasilan, kemakrifatan kepada Allah, kepada sifat Allah, kepada afal Allah, dan kepada semua ciptaan Allah. Masing-masing telah diuraikan. Ini hendaklah selalu berzikir nafi dan isbat, yaitu zikir la ilaha illallah ya. Ingat kepada Allah setiap berdiri, duduk dan berbaring di samping zikir maut ya, di samping zikrul maut, ingat kepada mati ya. Kemudian taubat nasuhah ya, taubat nasuhah. Kemudian nomor 2, nafsu lawamah. Nafsu ini mengetik atau mencela kejahatan dan membencinya apabila ia terlanjur berbuat kejahatan. Ia lekas menyadari dan menyesal dirinya. Memang dia menyukai perbuatan baik, tapi sebagaimana kebaikan itu tidak dapat dipertahankannya secara terus-menerus karena dalam hatinya masih bersarang maksiat-maksiat yang batin. Meskipun hal ini diketahuinya tercelah dan tidak disukainya, namun selalu saja maksiat batin itu menyenangkan bagi dia. Sehari-hari kalau kawannya datang ya, atau kemudian mengajak kemana, sehingga mereka mengizinkan. Sehingga apabila kuat serangan maksiat batin itu, maka sekali-kali terpaksa ia berbuat maksiat lahir itu dan kemudian tak mampu melawannya. Meskipun demikian, dia tetap berusaha menuju keridhaan Allah sambil mengucap istighfar, memohon ampun dan menyesali atas kemaksiatan yang diperbuatnya. Ya. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Surat Al-Qiyamah ayat 2. Di mana sifat-sifat itu lawamah ini menyadari kesalahan diri atau menyesali perbuatan kejahatan. Timbul perasaan takut kalau bersalah, kritis terhadap apa saja yang dinamakan kejahatan. Nomor 5, heran kepada diri sendiri, mengira dirinya lebih baik dari orang lain atau ujub. 5, memperbuat sesuatu kebaikan agar dilihat dan dikagumi oleh orang lain. Ya. Nomor 6, menceritakan kebaikan yang telah diperbuatnya supaya mendapatkan perhatian. Ya. Melakukan pujian. Nah, kecuali kalau dicontohkan kepada anaknya, kepada muridnya supaya ditiru, itu saya kira tidak apa-apa. Dan lain-lain sifat tercela mazmumah di dalam hati. Maka barang siapa yang merasa bergetar di hatinya dengan sifat tercela tersebut, itulah tandanya termasuk dalam kategori nafsu lawamah. Nafsu ini terdapat pada kebanyakan orang awam, tapi derajatnya sedikit tinggi dari nafsu amarah. Sifat-sifat tercela pada orang-orang nafsu lawamah itu tidak akan dapat dikikis habis kecuali dengan berusaha dan berlatih riyadhah, melepaskan diri dari belenggu hawa nafsu. Di samping itu terus-menerus berjuang mujahadah di jalan Allah menurut cara hidup yang orang sufi untuk mendapatkan petunjuk sebagaimana mestinya. Allah berfirman,
Walatina jahatu fina lanatiyannahum subulana. Kalau kamu orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ya. Jadi kita kadang-kadang kenapa kok membaca ya Hayyu Qayyum diberikan kepada hidup kita, ya. Supaya hidup kita itu mendapatkan energi dari ilahiyah, ya. Jadi energi yang superful, ya. Superful dari alam semesta, yaitu dari penghuni alam semesta, dari pemilik alam semesta. Jadi, kemudian kadang baca kata somat untuk hatinya agar hatinya kuat, ya, karena itu kuat mandiri, kuat kesendirian, kuat berdiri sendiri, dan selalu menjadi seorang pemerhati kepada dirinya, keluarganya, bahkan sesama. Ya, itu diistiqomahkan supaya sifat-sifat kita yang seperti itu dari bisa berubah. Selanjutnya orang-orang yang memberi nafsu lawama ini hendaklah memperbanyak zikir kalbu atau hati itu tadi, ya, yaitu zikir Allah Allah Allah. Nah, ada resep itu di ilmu di Rakonak Sobandia, ya, Allah Allah dizikirkan, diberikan kepada nafsu nafsu latipun akpa, latipun kapi, latipun bahimia, ya, latip kebinatangan, latipun kulu jasad, kemudian latipun nasim natiko itu omong, gitu. Kemudian latipun siri, ada yang di dalam sana yang kadang-kadang disimpan di dalam hati, ya. Dari 7 nafsu itu dibacakan Allah Allah 1000 itu. Kemudian ada yang terakhir dibacakan 3000. Karena nafsu ilmu. Saya pernah ikut Mbah Mbah Romli itu, Mbah Musta'in Romli dulu. Ya sampai sekarang itu Mbah Musta'in Romli. Ya. Apalagi sifat-sifat nafsu mulhama. Sifat tercela pada orang nafsu amarah dan lawama berhasil dilengkapi menuntut cara kehidupan orang-orang tasawuf. Tukarlah dengan nafsu amarah dan lawama menjadi mulhama. Nafsu mulhama ini ialah nafsu yang sudah menerima latihan beberapa proses kesucian dan sifat-sifat hati yang kotor dan tercela melalui torekot sufiyah, ya. Firman Allah begini, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu yaitu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya setiap hari, tak pernah putus, tidak berlalu waktu, malam siang dia berjuang untuk mematahkan nafsunya. Dan merugilah orang yang selalu membuat kotor dirinya. Surat As-Samsu ayat 7-10. Kemudian sifat-sifat timbul dari mulhama yaitu antara lain tidak menyayangi harta benda, pemurah, tapi kadang-kadang boros itu, merasa cukup dengan apa yang ada, qanaah, mempunyai ilmu laduni, yakni ilmu yang terdapat dari ilham. Ada ilmu perasaan, merendahkan diri kepada Allah, yaitu taharu. Ya. Nomor 5, taubat, karena dia suka taubat, memohon kepada Allah, ya ampuni segala dosanya. Kadang setiap malam dia sholat malam. 6, dia sabar dalam segala hal, ya, yang menimpa pada dirinya. Nomor 7, dia tenang menghadapi segala kesulitan. Dan 8, dia tahan uji, ya, tahan uji, tak gampang putus asa, ya tak gampang marah walaupun banyak orang yang mencaci maki. Barang siapa telah merasa yakin dengan sifat-sifat tersebut untuk kebaikan diri dan masyarakat, maka itulah buktinya ia termasuk dalam martabat yaitu nafsu mulhamah. Dan boleh dikatakan ia mulai masuk ke batas-batas
makom wali, gitu. Baru mulai mencapai fana, tapi belum begitu teguh, mantap, karena ada kemungkinan sifat-sifat terpuji itu akan lenyap dari dirinya kalau orang itu tidak bisa menjaga dengan kuat. Ya. Martabat nafsu mulhama itu hendaklah memperbanyak zikir dan rahasia, yaitu zikir siri. Ketika berzikir hendaklah menakdirkan wujud Allah, menghadirkan wujud Allah yang mutlak, karena tiada wujud yang mutlak melainkan Allah. Dengan demikian berarti dirinya telah fana dalam kebakoan Allah itu sendiri. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau bisa sampai seperti itu, jadi maka harus tabah. Ada orang begitu, orang begini, ya kita sabar aja, karena kita tuh berjuang untuk menyelesaikan diri ini, subhanallah, ya. Intern ini sangat hebat, ya. Makanya seorang nabi itu karena sudah selesai dengan dirinya, ya. Apalagi seorang yang sudah disebut insan kamil, ya. Ya, itu. Orang-orang yang telah berhasil mencapai martabat nafsu, ya, ini dapat merasakan kebahagiaan dan kesenangan jiwa. Karena itu Allah berfirman, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Ya. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Di jiwa yang tenang itu orang masih hidup, ya. Ya kadang-kadang kita salah, jiwa-jiwa yang tenang itu disangka orang yang sudah mati, ya. Jiwa yang tenang, ya jiwa-jiwa kita yang tenang inilah, ya. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoi. Artinya kita tuh kalau bekerja atau sembahyang atau ibadah, kita harus bisa kembali pada Allah. Jangan karena apa-apa sudah itu. Masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku lah. Dia kan masih dalam kondisi hidup. Dan akhirnya masuklah ke dalam surgaku. Nah, berarti dia masih hidup. Karena surga itu juga tempatnya orang hidup kan. Itu. Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Jadi orang hidup yang hatinya sudah tenang, tidak bisa tatak, akan bisa istiqomah, mikirnya, ibadahnya, sholatnya, puasanya, ya. Bahkan sudah lengkaplah ibadahnya, dipertahankan, ya, dipertahankan, ya. Cara mertakan gimana? Ya dengan tetangga yang baik, ada tamu harus dihormati, tetap juga mencari ilmu, jangan bosan-bosan, tetap bergaul kepada sesama orang-orang yang soleh, ya kan? Apalagi kepada guru-guru kita di pondok, kita silaturahmi pada yai-yai kita agar ya itu bisa terhibur, ya. Ya itu mau pergi kadang-kadang nggak bisa, karena apa? Karena banyak tamu, tamunya macam-macam, ya. Kadang-kadang yang tamu minta itu, minta ini, ya. Nah, kalau melihat muridnya datang itu, ya itu masya Allah, hatinya segar. Tanyakan pada ayo Anda punya guru-guru dari pondok, tanyakan apa benar Yai, kalau sampean ditamani murid-murid datang apa hati lega? Iya, gitu loh. Sekarang timbulan nafsu namanya mutmainnah, pemurah, yang selalu tak punya uang di tangan karena suka bersedekah, menyerahkan diri kepada Allah dan tawakal, bersifat arif dan bijaksana, rendah hati, ya, kuat beramal dan kekal mengerjakan ibadah, menyusun nikmat, mensyukuri nikmat diperoleh dengan kebesaran hati karena semuanya dari Allah. 6. Menerima dengan rasa puas apa yang dianugerahkan oleh Allah, ridho menerima qada dan qadarnya Allah, ya. Namanya sudah mengakui Tuhannya Allah, akan sudah cinta banget sama Allah, ya masa nggak mau menjalani takdirnya, ya. Jadi menerima qada dan qadarnya. 7. Takwa kepada Allah. Takwa sudah, ya, melakukan perintah-perintahnya yang mampu dilakukan dan meninggalkan larangan-larangan yang semuanya mampu ditinggalkan. Bahkan pesan Imam Ghazali, Imam Abdul Qadir Jailani, ya, beliau, ya, seorang ratunya para wali, matikan saja sifat jelekmu itu dan hidupkan terus sifat baikmu.
Yang diridhoi Tuhan pertahankan hidup, jangan mati-mati. Sedangkan yang jelek cepat matikan ya, sebelum mendapatkan pertanyaan atau masalah dari Allah ya. Orang telah mencapai martabat nafsu ini senantiasa merasa hatinya seolah-olah berada bersama-sama Allah. Gitu. Jadi dan biasanya akan nyata kelihatan hal-hal yang luar biasa, keramat pada dirinya. Misalnya mendapat ilmu tanpa belajar, ilham karena keadaan hatinya tetap pada Allah sehingga dia dapat mengesan rahasia-rahasia mengesan rahasia-rahasia dan luh dari Lauhul Mahfuz. Pikirnya tetap hidup dalam rahasia sir, yaitu batin bagi roh. Istilah itulah dia nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang dan bernilai, nafsu seru Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima sebagai hambanya dan akan masukkan surga ya. Nah, ini masih nafsu kelima ya, namanya nafsu rodiyah. Nah ini, jadi nafsu mutmainnah itu orang hidup. Nah ini mempunyai nafsu rodiyah. Bagi nafsu mutmainnah yang telah mencapai derajat wali, demikian pula nafsu rodiyah. Ia tak akan ia yang memang wali makomnya, tetapi derajatnya lebih tinggi dari makom wali mutmainnah. Tadi nafsu rodiyah itu sangat dekat kepada Allah dan menerima dengan pasrah, perasaan ridho segala hukum yang diterimanya dari Allah. Karena itu segala problema kehidupan duniawi sama saja bagi para wali. Martabat nafsu rodiyah ini tidak ada, di mana uang sama saja dengan kertas biasa. Tapi melihat uang biasa saja, tidak tertarik banget kepada siapapun yang akan mengganggu dan tidak pula bersedih hati barang siapa telah menghinanya. Ya. Dan kesusahan-kesusahan bagaimanapun dan penderitaan bagaimanapun, dia senajan kesendiriannya oleh orang awam itu diterima dengan bagus. Dia ikhlas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Ala innal awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa taqau lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ingatlah, sungguhnya para wali-waliku itu tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak ada pula mereka bersedih hati karena mereka sudah beriman, paham dan bertakwa ya. Maka bagi mereka lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Diberi kegembiraan oleh Allah, hidup di dunia dengan nyaman, hidup di akhirat dengan aman gitu ya. Jadi di akhirat juga baik. Jadi fitunya kasana, wabil akhirati kasana, wakina ada benar. Mengapa hati mereka mencapai demikian? Jawabannya tidak lain karena dari hati mereka sudah terkikis habis semua sifat-sifat tercela dan kekotoran hati. Lalu mereka mengisi diri dengan sifat-sifat yang baik dan terpuji, menyinari hati dan ibadahnya, batin terus-menerus istiqomah. Sifat-sifat kerohanian yang timbul dari nafsu rodiyah ini antara lain ialah zuhud dari dunia. Dunia digunakan untuk kepentingan akhirat. Ikhlas karena Allah. Warok dalam ibadah. Dia tutupi ibadahnya supaya tidak terlalu lihat orang lain. Meninggalkan segala sesuatu yang bukan pekerjaannya. Menunaikan dan menepatkan hukum-hukum Allah kepada dirinya. Taat ibadah, dermawan ya. Dan lain-lain perangai seorang wali itu karena dia adalah selalu diingatkan oleh Allah. Dalam ibadahnya tekun dan pada malam hari dia sering bangun, bertahajud, memohon ampun kepada Allah. Ya. Hati orang yang telah mencapai martabat nafsu rodiyah ini senantiasa merasa seolah-olah ia berada di dalam genggaman Allah. Zikir Allah, martabat ini tetap hidup dalam persembunyian rahasianya sendiri. Sirul siri, di mana hal itu fana diri
tanaun nafsi, gitu. Fanaun nafsi, serta lenyapnya sifat-sifat basarianya karena semata-mata mendapat zuhud dari Allah. Mendapat zuhud dari dat Allah. Ulangi ya. Hati orang yang telah mencapai martabat nafsu rodiyah ini senantiasa merasa seolah-olah ia berada di dalam Allah. Fillah, zikir Allah, martabat ini telah hidup dalam persembunyian rahasia. Nah, ini mungkin yang dulu ditanyakan Yai Masyuri di Sirul Asror ya. Jadi mungkin ini. Jadi karena di sini keterangannya itu di sini zikir sirul asiri. Siri yang lebih dalam gitu ya. Mungkin sirul asror. Asror itu siri itu rahasia, asror itu juga rahasia besar. Di mana halnya ialah fana diri, fana nafsi, serta lenyapnya sifat-sifat basarianya karena semata-mata mendapatkan juhud dari zat Allah. 6. Nafsu mardiyah. Adapun martabat nafsu mardiyah ini lebih tinggi dari martabat nafsu rodiyah karena segala perilakunya nafsu ini baik perkataan maupun perbuatan adalah diridhoi Allah. Juga karena perilakunya semua ridho. Jadi amalnya selalu ikhlas, selalu yaitu tidak mengharapkan sesuatu kepada Allah. Ya. Perasaannya, lintasan hatinya, gerak-geriknya, pendengarannya, penglihatannya, perkataannya, gerak kaki dan tangannya, kesemuanya itu adalah diridhoi oleh Allah belaka. Bagaimana maksud sebuah hadis qudsi yang populer dalam tasawuf? Begini, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza akhbabtuhu kuntu sam'ahu alladzina yasma'u bihi wa basaruhu alladzi yabsuru bihi wa lisanahu alladzi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa fuadahu allati yaqilu bihi. Artinya begini ya, hati-hati. Artinya ini begini. Senantiasa hambaku mendekati aku dengan diri kepadaku dengan mengerjakan ibadah yang sunnah nawafil hingga aku mencintai dia. Maka bila aku telah cinta kepadanya, jadilah aku pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, menutur lidahnya yang dengannya ia bertutur kata. Jadilah aku tangannya yang dengannya ia memukul, jadilah kakinya dengan dengannya aku berjalan. Dengan kakinya ia berjalan, dan hatinya yang dengannya ia berpikir. Maksudnya, segala perbuatan atau tingkah laku yang timbul dari hamba Allah yang wali mardiyah ini adalah kesemuanya berlaku dengan keridhaan dan seizin daripada Allah jua, sehingga mereka dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang istimewa dan luar biasa dengan izin Allah yang disebut dengan keramat atau karomah. Hati-hati kalau nanti sudah diberi karomah oleh Allah, hati-hati jangan ngoto duiten ya. Ono amplop kandel kok senajan salah dibelani. Gitu. Kan biasanya ada laporan orang laki-laki nggawa amplop kandel nyalano sing wedok padahal dhek sing salah. Supaya dibelani karo wong sing karomah mau atau sebaliknya ya. Hati-hati. Kerjaan juga seperti itu. Kalau pekerjaan kita berdoa setelah berhasil, yalah kita bersyukur kepada Allah. Jangan mengatakan apapun sudah
Kita itu nggak bisa apa-apa. Semua itu adalah dari Allah. Sukses apapun ya, Nabi aja pernah mengalami hebat ya. Mungkin di dunia nggak ada yang mengalami seperti Nabi. Dia bisa membelah bulan ya, karena diperintah oleh orang kafir, marah-marah. Pokoknya kamu kalau nggak bisa membelah bulan dan bawah ke bawah, masukkan tangan kiri, tangan kananmu, keluarkan lagi jadi utuh, dan kemudian bulan terang kembali seperti semula, saya nggak akan mengaku kamu jadi nabi. Karena Nabi berdoa, Alhamdulillah. Kemudian dibantulah oleh malaikat-malaikat yang ada di gunung memberi kabar gembira. Muhammad, jangan kecewa, kami ada di sini. Ya, apa yang kamu minta akan kukabulkan. Ya, sehingga bulan turun dibelah oleh Nabi. Ya, satu masuk kanan, satu masuk kiri. Kemudian keluar dari kepala Nabi utuh lagi. Dan kemudian di langit terang benderang dalam kondisi sempurna seperti awalnya. Begitu aja orang-orang, ya banyak yang ikut Islam, tapi ya juga masih banyak yang belum. Yang mengatakan wah itu sihir itu. Ya, jadi orang itu kalau sudah tertutup di dalam hati ini, Masya Allah ya. Orang yang telah mencapai macam Mardiyah ini adalah wali Allah dalam martabat Awasul khawas, yaitu wali Allah dalam martabat yang istimewa daripada wali-wali yang tertentu. Ya. Jadi tidak merasa apapun yang Anda lakukan, ya, walaupun hebat kayak apa, sudah diam aja, ya, diam aja, ya. Nah. Ya masukan seperti itu ya, nggak pernah ya. Mungkin banyak orang cerita kepada sampean ya sudah. Kalau masukkan cerita sebagai contoh ya enggak masalah ya. Tapi yang bahaya itu kalau seperti yang ada tamu kehilangan, tapi situ yang tamu tadi yang mencuri ya. Sulit ya. Sulit ya. Ya itu. Itu harus diperlukan kesabaran lipat. Kemudian martabat nafsi ini ialah sebagai berikut. Baik budi pekertinya seperti akhlak Nabi, ramah tamah dalam pergaulan dalam masyarakat, sebagaimana perangai para nabi. 3. Senantiasa merasa berdampingan dengan Allah. 4. Selalu berpikir pada kebesaran Allah. 5. Ridho dengan apa saja pemberian Allah. 6. Dan lain-lain budi pekerti yang luhur dan budi pekerti yang baik di masyarakat, di keluarga, dan dimanapun dia selalu merendah ya. Dalam perjalanan hati dan orang martabat nafsu mardiyah ini seolah-olah merasa dalam keadaan dengan Allah semata-mata, dan terus menerus mengambil ilmu daripada Allah. Setelah melalui martabat fana ini, dia akan kembali pula ke makom bako. Dengan kata lain, martabat fana ini ya, setelah itu sampai kepada Allah, maka kembali pula kepada makhluk, dan begitu pula dapatlah ia menyeburkan diri dalam kehidupan masyarakat, memberi petunjuk dan menuntun umat ke jalan syariat agama Allah yang benar ya. Ya, kalau memang Allah menghendaki sampean bisa jadi wali, jadilah wali yang sadar ya, sadar dengan hukum, sadar dengan Allah, sadar dengan Nabi kita, sadar dengan tugas hidupnya, sadar dengan ibadahnya ya. Tapi hati-hati. Jadi kalau ngomong juga hati-hati. Seperti Mbak Jangkung gitu sebenarnya kan ya baik, tapi kadang-kadang kan ada orang lain gregetan karena bahasanya kan kita nyeleneh ya, bahasanya nyeleneh ya. Jadi orang-orang bagi mereka yang telah mencapai makom bako dalam martabat nafsu mardiyah ini akan timbul rasa zuhud di hati, bahwa tak ada yang maujud di alam ini melainkan hanya Allah semata-mata. Makom ini dinamakan tauhid dat, yaitu ibarat terasa
dan nyata dalam perasaan hati bahwa tiada yang maujud melainkan hanya Allah Ta'ala saja. Yakni jelas dan nyata dalam juhud mereka bahwa yang wujud selain dari Allah itu yang wujud selain dari Allah itu adalah fana di bawah wujud Allah. Jadi wujud Allah akan menyelimuti atau menyinari seluruh wujud yang ada itu sehingga hilanglah semuanya, sehingga yang ada cuma wujud cahaya yang agung itu. Ya, saya kok ngomong gitu ya. Ya dah nggak apa-apa ya. Jadi alam ini sebagai masyar itu wujud Allah Ta'ala jua. Inilah makom yang tertinggi dan makom yang arifin martabat mardiyah. Ya. Jadi di sini tadi adalah fana di bawah wujud Allah Ta'ala. Bahkan wujud sekalian alam ini menjadi masyar wujud daripada Allah jua. Karena Allah telah bermanifestasi pada semesta. Makom yang tertinggi dari makom ini adalah makom seorang arifin dan orang yang mempunyai martabat mardiyah. Dan yang ketujuh adalah nafsu kamilah. Ini sudah tentu orang harus melalui lebih dahulu proses perjalanan nafsu satu persatu. Yang dimulai dari nafsu amarah, nafsu lawamah, nah seterusnya sampai nafsu mardiyah. Sebagaimana yang telah diterangkan tadi. Ya. Memang tidak mudah untuk mencapai martabat nafsu ini. Ya. Harus mempunyai semangat yang tinggi dan berani menempuh jalan yang sulit dan sukar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalnya selama 30 tahun lebih itu merintis dan menempuh jalan untuk mencapai makom nafsu kamilah ini. Tetapi dalam menempuh jalan ini tidak sama bagi tiap orang lain. Orang lain pula perjalanannya ada yang menempuh dalam waktu yang singkat dan ada pula yang lama. Amin. Semoga kita juga mencapainya dengan singkat ya. Karena Mbah Abdul Qadir Jailani itu memangnya di samping saat itu kan manusia masih jarang ya. Dan beliau memang minta sampai tuntas. Jadi kalau Allah ridho mungkin 5 tahun mungkin bisa terjadi ya. Bahkan bisa saja dengan lebih ringkas daripada itu. Ya, itu. Nafsu kamilah ini adalah martabat nafsu yang tinggi dan beristimewa dari makom para wali-wali yang lain. Karena itu dapat menghimpun antara batin dengan lahir. Atau antara hakikat dengan syariat. Karena itu dinamakan makom bako billah atau kamil mukamil atau insanul kamil. Jelaslah roh atau hatinya kekal dengan Allah, tetapi zahir tubuh besarnya bersama dalam pergaulan masyarakat menjadi pemimpin membina masyarakat ke arah jalan yang diridhoi oleh Allah. Bahkan beliau orang yang seperti itu bisa menjadi kafilah khulafaur rasyidin pada zamannya. Hati mereka kekal dengan Allah. Baik, ini waktu bisa kita teruskan dalam perjalanan ini. Siapa tahu kita juga menyai makom seperti itu. Maka itu merendahlah kepada masyarakat. Bahkan masyarakat hadirkan Allah sana supaya beliau-beliau semua juga menjadi seorang yang dikasihi oleh Allah. Jadi jelaslah bahwa makom bakok bila ini tidak dapat dinilai dengan kebetulan atau dengan kebendaan berbentuk apa saja di alam ini. Meskipun dengan harga emas sebesar dunia ini, oleh karena itu merupakan makom khawasul khawas. Maka segala gerak-gerik dan perilaku mereka makom ini adalah ibadah semata-mata. Para rasul, para nabi dan para wali yang benar-benar adalah sendirian golongan makom bakok bilah atau makom
nafsul kamil. Ini belaka, tetapi derajat Rasul lebih tinggi dari Nabi. Karena Rasul mempunyai makom risalah dan makom nubuwah. Dan penjelasan-penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan suatu faedah sufiyah, yaitu setiap Rasul adalah Nabi, setiap Nabi adalah wali, dan setiap wali adalah orang sufi. Ya, setiap Rasul adalah Nabi, setiap Nabi adalah wali, dan setiap wali adalah orang sufi. Jadi Rasul itu adalah orang sufi, laki wali, laki nabi. Dan tak dapat dikatakan nabi kalau tidak wali, dan tak dapat pula dikatakan wali kalau tidak orang sufi. Dengan demikian maka Rasul itu mestilah orang sufi. Menurut pengertian bahwa Rasul itu adalah benar-benar berhati kerohaniannya yang sufiyah. Apabila seorang telah mencapai martabat nafsu kamilah, maka berarti dia dapat menguasai seluruh makom-makom suci yang terpuji, seperti yang telah diterangkan di atas itu. Ya, jadi di sini ada ringkas di sini bahwa kesimpulannya ini adalah makom fana. Makom fana sama dengan makom tinggi. Makom bako sama dengan makom yang istimewa. Dan dari makom fana menuju makom bako yang masing-masing mempunyai 4 derajat, yaitu tauhid af'al, itu agak rendah. Kemudian tauhid asma tinggi. Kemudian tauhid sifat itu adalah tertinggi. Tauhid fidat adalah istimewa. Perbedaan asma makom fana ini adalah bako adalah sebagai berikut. Makom fana telah tidak sadar diri bila terdapat syuhud, dan dia hanya sadar kepada Allah saja. Tetapi bila dia telah sadar diri, maka hatinya tiada dekat kepada Allah. Makom bako ialah makom yang menyadari diri sendiri, seperti orang-orang biasa, sedangkan dia dalam keadaan syuhud dan hatinya senantiasa kekal dengan Allah. Walaupun dia bergaul dengan masyarakat, berbicara dengan orang banyak, ataupun berpikir kepada sesuatu. Jadi kadang ada masih makrifat fil fana, itu ada yang makrifat fil baqo, ya. Fil fana itu masih kadang-kadang kalau dibuat bicara gitu hilang, buat kerja kadang-kadang hilang. Saya itu masih begitu ya. Nah kalau makrifat fil baqo enggak. Berbicara dengan masyarakat, berjalan, naik mobil, menjadi sopir, tetap dia tidak akan lepas dari Allah. Dia menjadi kernet, dia menjadi seorang pedagang, dia menjadi ojek atau bagaimana ya. Udah dia tetap menjadi tidak pernah bisa dengan Allah. Ya, jadi dia sudah begini. Pendek kata, makom bako ini ialah makom orang yang kekal di dalam kesadaran 2 alam, alam lahir dan alam batin. Ilmu pengetahuan mereka makom bako ini adalah diambil dari 2 perkara. 1, syuhudul wajhi, syuhudul wahdati fil kasroti. Ada syuhudul wahdati fil kasroti. Artinya pandang syuhud yang satu pada yang banyak. Maksudnya ialah ternyata dalam zauq hati mereka yang sudah syuhud, mereka bahwa Tuhan yang Maha Esa itu yang memerintah dalam alam yang banyak ini. Yakni sekalian alam ini, makhluk ini, dia adalah mempunyai tanda-tanda sifat ketuhanan yang Allah Maha Esa itu. Ya, jadi pandanglah satu yang terdapat pada yang banyak. Ya, artinya begini. Contoh hidup, hidup. Akhirnya semua itu hidup. Matahari hidup, bulan hidup, semua tumbuh-tumbuhan hidup, bumi hidup. Semua yang ada di semesta ini hidup. Tapi sesuai dengan talenta masing-masing.
Itu ya. Nggak sedikit, nanti kalau diputus ini nyambungin repot ya. Nah, kemudian yang kedua katakan suhudul kasroti fil wahdati. Pandang suhud yang banyak pada yang satu. Maksudnya ialah ternyata dalam zauk hati mereka dan suhud mereka bahwa sekalian alam yang banyak ini dalam perintah Allah Tuhan yang Maha Esa Jua. Ya, jadi sadarilah bahwa yang banyak ini semuanya bersandar pada yang satu. Ya, siapa yang satu? Ya dialah tanpa sebab, dialah penyebab segalanya. Ada apa? Nah, kemarin ada judul seperti itu ya. Dialah tanpa sebab, dialah penyebab segalanya. Maksudnya ialah ternyata dalam zauk hati mereka dan syuhud mereka bahwa sekalian alam yang banyak ini dalam perintah Allah Tuhan yang Maha Esa Jua, ya. Dalam rahmat alam jua, dalam diberi kepandaian semuanya, diberi kekuatan semuanya, diberi hidup semuanya dan sebagainya. Dikir mereka makom ini tetap hidup memancarkan sinarnya, ya, datang rahasia khafi yaitu sir yang tersembunyi dalam batin akfa, yakni batin terakhir dak sekali. Bagi mereka yang menguasai makom bako ini jelas akan timbullah sifat-sifat budi pekerti yang tinggi, yang istimewa, yaitu segala sifat-sifat yang mulia dan terpuji seperti yang terdapat dalam semua martabat nafsu yang baik-baik, sehingga jadilah perangai mereka seperti perangai para nabi dan para rasul. Karena itu mereka yang telah mencapai martabat nafsu kamilah ini diberi gelar wali Allah yang kamil mukamil dan yang khawas dalam khawasul khawas. Itulah ia insanul kamil, manusia sempurna dan dimuliakan oleh Allah. Ya, begitu. Jadi maka kalau sudah seperti itu harus hati-hati dan dipertahankan, ya. Jadi jangan usah bingung, jalan aja. Ya sebenarnya semua itu kalau kita sudah punya kesadaran sampai ke indrawi itu agak dianutkan di kesadaran rasional. Rasional pinter nanti, rasional dicampur dengan kesadaran spiritual, lebih hebat lagi. Kemudian secara kesadaran spiritual nanti disambung dengan kesadaran tauhid. Itu ada kesatuan dengan Tuhan masa lalu di alam akadiyah, maka cepat bisa menafsiri semuanya. Kemudian menuju kepada kesadaran cinta, ya. Kemudian kita menuju ke dalam kesadaran yaitu fana fil fana. Jadi sejatine suwung. Sejatine suwung. Alam apa gembah? Yo embo, mbake gak iso nyebut alam itu. Mbake gak iso nyebut alam itu alam apa? Wallahu alam bi muradih. Karena apa? Yang mengerti cuma Allah. Jadi pertemuan itu, jadi Allah bertemu dari citra Allah. Citra Allah bertemu Allah. Nah, itu ya. Allah menyayangi citranya dan citranya seringkali ingin menangis dan rindu kepada Allah. Begitu mungkin ya bahasanya seperti itu ya. Ya, itulah. Maka hati-hati kalau kurang benar didiskusikan secara dekat. Ya, dekat. Kalau secara umum nanti orang-orang kaget nanti ya. Ya, begitulah pengajian malam ini. Semoga semuanya yang kurang paham bisa ditanyakan, nanti bisa kita diskusikan kembali. Itu hanya masukkan mampu hanya memberi sebuah pengertian insan kamil seperti itu ya. Itu insan kamil itu ada banyak ya kitab insan kamil. Ada yang versi Suhrawardi, ada versi siapa lagi? Imam Ghazali, ada yang versi Abdul Qadir Jailani dan sebagainya. Ya, jadi banyak. Nah, demikian salah. Semua yang baik-baik, yang benar-benar adalah dari Allah dan Rasulullah. Kemudian yang keliru-keliru adalah karena keteledoran sulkan sendiri. Mohon maaf, masukan juga sudah tua mungkin karena masukan juga
memori yang diterima masa lalu itu juga mungkin ada yang hilang sehingga tidak bisa bercerita secara jelas. Tapi seandainya sampean empat mata mungkin bisa menceritakan dengan jelas sampai tuntas, sampai pengalaman baik itu sampai gimana ya. Ya gitu. Nah, itu pengalaman, baik bilang pengalaman aja, bukan kok kepintaran ya. Ya itu ya, pengalaman. Ya mungkin pengalaman itu hanya apa ngarani delala kersane ngalah. Delala kersane ala ya. Jadi ya wong manungsa ora entuk sapa-apa. Mosok iso manungsa gawe urip wong mati barang itu. Jali Nabi Isa. Gawe wong warasne wong loro barang. Apa iki muk apa jenenge delala kersane Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rasulullah. Ngapunten kula dateng panjenengan sami. Kula yakin Rasulullah tasih gesang dan selalu menyayangi kita semua karena beliau masih berperan sebagai utusan Allah. Ya, walaupun kemungkinan tidak semua bisa melihatnya, tapi insya Allah para alim akan bisa melihatnya. Nah, maka itu dekati orang-orang yang alim ya. Kita coba ya ke sana nanti empat mata minta pendapat dengan beliau. Orang alim yang benar alim, yang benar-benar sudah semualah, sudah enggak membutuhkan apa-apa dalam arti membutuhkan apa-apa itu selain Allah gitulah. Karena semua ini memang milik Allah, pemberian Allah, kasih sayang Allah, manifestasi Allah dan sebagainya ya. Itu. Tadi yuk tetap butuh gitu. Butuh uang untuk berjuang, untuk menolong orang, ya butuh kerjaan agar menyelimur hatinya gitu. Butuh jalan keluar dan sebagainya. Tapi kebutuhan itu hanya sebagai wakil dia. Semuanya untuk kepentingan rujukannya kepada Allah. Karena semua ini adalah manifestasi Allah. Hidup ini adalah Allah. Kuat ini adalah Allah. Pinter ini adalah Allah. Kata-kata ini juga kalam Allah. Langkah-langkah ini juga ada konsep daripada Allah. Semua ini. Ya, udah sering kita bahas kan, jadi nanti bisa diulang kembali. Udah, mohon maaf. Semoga kita bersama mendapat ridho dan otomatis dengan izinnya Allah. Sarono kesucianing dat lan sipating Gusti Allah kang angliputi jagat gemular ya angliputi wujud ingsun lahir batin. Sinarengan kamulyane budi pekerti luhure Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keparenga ingsun ang rasuk busana kaprabaning alam malakut lumantar kalimah alhamdulillahirabbil alamin ya. Kemudian ar-rahmanir-rahim nantinya Maliki yaumiddin ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga semua bisa menjadikan energi yang berada dalam wujudku ini hingga wujudku akan menjadi wujud Al-Fatihah yang mana akan selalu memberi apapun yang diperlukan oleh diri, oleh keluarganya, oleh masyarakat, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Masukkan hanya bisa omong ya, hanya bisa ngomongkan. Ya. Orang bisa ngomong ini terus mesti bisa paling. Ya. Ya. Assalam manitabal huda wa bolama alaman itabal hawa. Wabillahi taufik waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.